guys, ketemu lagi sama aku Rini Klutkova. Terima kasih udah nonton video ini. Dan bagi teman-teman yang baru di channel aku, perkenalkan nama aku Rini. Salam kenal dan let's join the family dengan klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebelahnya atau tombol lonceng notifikasinya. Jadi kalau aku upload video baru, kalian gak akan ketinggalan guys. Karena aku upload 3 video dalam 1 minggunya dengan topik makeup, vlog, story time, dan hal yang berhubungan dengan Ukraine karena I'm living in Ukraine now. So ya, kalau kalian minat dengan salah satu topik itu, pastikan kalian subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram aku juga di @rinid, E-nya 3, karena aku sering upload makeup tutorial juga di sana. So ya guys, di video hari ini aku mau mau ngasih tunjuk sama kalian tips dan triks atau cara step by step untuk bikin makeup kalian atau foundation kalian itu nggak cakey guys. Jadi cakey itu apa sih? Aku akan tunjukkan sama kalian. Cakey itu kayak gini. Guys, jadi di video ini aku akan tunjukkan sama kalian step by step dan cara-cara gimana agar foundation kita itu nggak cakey kayak itu tadi dan nggak ngegeser dan pastinya tahan lama. Nah oke guys, kalau kalian pengen tahu caranya kayak gimana, keep on watching. Hal pertama yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan hasil makeup atau hasil foundation yang gak cakey adalah skincare guys. Jadi skincare itu penting banget. Jadi walaupun kalian menggunakan foundation sebagus apapun itu, semahal apapun itu, tapi kalau kalian wajahnya gak di skincarein, hasilnya itu gak akan bagus guys. Dan saran aku, kalian harus mengexfoliate wajah kalian setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan bagi teman-teman yang bingung exfoliate itu apa sih, itu adalah kita bersihin kulit-kulit kering di muka kita atau kulit-kulit mati kayak gitu guys. Dengan begitu kita bisa menghasilkan foundation yang halus, tanpa patchy dan tanpa cakey kayak gitu. Dan step yang kedua adalah moisturizer atau pelembab. Jadi wajah kalian itu harus bener-bener lembab, karena apabila wajah kalian kurang lembab guys, itu foundation nggak nempel sama kalian. So ya, di sini aku akan menggunakan Clinique Dramatically Different. Dan pemakaian moisturizer atau pelembab ini itu disarankan bagi semua jenis kulit. Jadi even kalian memiliki kulit berminyak atau kering atau kombinasi sensitif, itu kalian harus tetap pakai yang namanya pelembab kayak gitu. Dan setelah kalian menggunakan pelembab, kalian harus tunggu sekitar 5 atau 10 menit agar pelembabnya itu merasuk ke dalam kulit kalian kayak gitu guys. Jadi kalian harus tunggu. Dan apabila kalau kalian pengen agak cepetan dikit gitu, kalian bisa kipas-kipas atau menggunakan kipas biar cepet meresap. Dan step selanjutnya adalah penggunaan primer guys. Jadi primer itu penting banget dan bisa mempengaruhi hasil akhir dari makeup. Dan penggunaan primer ini itu tergantung banget sama kalian. Apabila kalian pengen bikin makeup yang hasilnya matte atau kulit kalian berminyak, kalian bisa menggunakan mattifying primer. Tapi apabila kalian mempunyai kulit kering atau pengen bikin makeup yang glowing, kalian bisa menggunakan glowing primer kayak gitu. So ya, setelah pelembab kalian meresap, kalian bisa menggunakan primer. Dan step selanjutnya adalah penggunaan foundation guys. Jadi apabila kalian pemilik kulit kering, kalian bisa menggunakan matte foundation. Dan di sini aku menggunakan Kiko Milano Hydrating Foundation karena kulitku itu kering dan kombinasi kering, jadi aku akan langsung aja. Dan setelah itu aku saranin kalian menggunakan spons atau beauty blender untuk ngeblend foundation kalian guys, karena menurut aku ya, hasil dari pemakaian foundation yang menggunakan spons itu hasilnya itu lebih soft, lebih halus, dan lebih flawless kayak gitu. Tapi apabila kalian lebih suka menggunakan brush, you can do it. Tapi ini cuman saran aku dan tips dari aku aja sih.
Dan untuk daerah-daerah wajah yang biasanya nge-crack, misalnya bawah mata, garis senyum, dan cepitan hidung ini guys, aku saranin kalian jangan pakai foundation terlalu banyak di daerah itu. Jadi kayak tipis-tipis aja. Dan yang penting juga di bawah mata, don't put foundation under your eyes. Jadi di bawah mata itu dikit-dikit aja, usahakan sedikit mungkin. Karena daerah bawah mata itu sangat kering guys dan sangat tipis. Jadi apabila kalian menggunakan terlalu banyak produk di daerah bawah mata, itu akan bikin makeup kalian atau foundation kalian itu lebih cakey di daerah situ, di daerah bawah mata. Dan tekanan beauty blendernya itu kalian harus kayak tap-tapin gitu, jangan digeser. Dan daerah hidung juga dikit-dikit aja, karena daerah hidung itu biasanya geser guys. Dan di sini aku akan tunjukin sama kalian triksnya agar foundation atau produk di hidung itu nggak geser. Oke, kayak gini. Dan setelah penggunaan foundation, di sini aku akan menggunakan concealer. Dan penggunaan concealer itu usahakan secukupnya aja, jangan kayak over yang kayak di internet gitu kan. Biasanya di Instagram, di YouTube banyak sekali yang menggunakan kayak concealer yang banyak di T itu. Don't do that guys, karena itu cuman bagus di kamera aja. Kalau dalam kehidupan nyata setelah 5 menit it's gone, itu kayak cracking gitu loh. So ya, kalian harus gunain produk itu less is more. Jadi kayak seperlunya aja. Dan biasanya lagi daerah yang nge-crack itu di daerah senyum sini guys. So ya, kalian harus kasih concealer kayak gini. Daerah hidung juga, di cepitan hidung sini guys, dan di daerah hidung sini guys, karena daerah hidung itu biasanya kayak ngegeser dan nggak nempel gitu ya kan. Dan untuk dahi ini optional aja. Dan setelah itu guys, kalian ratakan seperti biasa. Di sini kalian harus ngeratain dengan gerakan yang sama, yaitu di tap-tapin gini. Dan setelah itu daerah sini guys, kalian harus benar-benar ditekan dan dimasukin ke dalam kulit. Dan untuk daerah hidung kalian harus benar-benar kayak pelan-pelan aja gitu loh. Kalau ngetap itu nggak usah. Kalau di daerah sini kan aku kayak agak 100% gitu tenaganya. Tapi kalau di hidung kalian kayak 50% aja. Karena ini tuh tricky banget guys. Karena apabila kalian powernya terlalu berlebih saat ngetap di daerah hidung, itu dia malah akan geser. I don't know why, but that is my experience. Semakin aku tekan beneran, itu dia makin geser guys. So ya, jadi aku kasih tips sama kalian kayak santai aja gitu. Kalau kalian pengen foundation di hidung itu tetap stay ya, atau make up di hidung itu tetap stay. Nah kayak gini. Dan setelah itu daerah mata. Dan step selanjutnya adalah ngeset dengan bedak tabur guys. Jadi concealer di bawah mata kita atau di smile line kita yang biasanya itu nge-crack atau ngegeser, kalian harus kasih bedak yang agak banyak. Jadi aku akan tunjukin sama kalian. Di sini aku akan ngeset bawah mata dulu ya. Jadi di bawah mata kalian usahakan lihat ke atas. Dan pertama kalian harus siapin bedak tabur kalian di sini, dan habis itu kalian lihat ke atas kayak gini sampai kalian yakin gak ada garis atau nggak geser. Terus set pakai bedak gini. Dan setelah itu, setelah ngeset bawah mata, kita lanjutkan di daerah smile line sini guys. Nah di smile line sini juga kalian harus banyakin, karena
Kalau kurang bedak tabur di daerah smile line atau kurang ngeset, itu pun hasilnya bakal cracking atau gampang geser kayak gitu. Dan setelah itu kita akan ngeset di daerah hidung. Dan di daerah hidung ini kita harus kayak banyakin gitu guys, karena biasanya hidung itu banyak sekali kadar minyak di sana. Jangan dihirup ya tapi guys. Oke. Cepit-cepitan ini juga harus dikasih. Dan setelah itu kita ngeset daerah yang lain. Nah kayak gini guys. Dan habis itu kita akan ngeset semua wajah kita. Dan untuk pemilik kulit kering itu gunainnya dikit-dikit aja, seperlunya aja. Tapi kalian yang kulitnya berminyak, kalian bisa gunakan lebih banyak kayak gitu. Dan setelah itu kita bisa sapu sisa-sisa bedak. Bagi kalian pemilik kulit berminyak, kalian bisa biarin bedak taburnya agak lama dikit, bisa ditinggal bikin alis atau ngerjain mata kayak gitu. Tapi kalau untuk kulit kering 1 atau 2 menit aja menurut aku cukup kayak gitu guys. So ya, disapu-sapu. Nah, oke guys, step selanjutnya setelah bedak tabur, di sini kita akan menggunakan bedak padat dan aku akan menggunakan spons guys, karena aku ingin mendapatkan coverage yang lebih full lagi. Tapi bagi kalian yang pengen tipis-tipis aja, kalian bisa menggunakan kuas. Jadi kita gunakan bedak padat lagi dengan gerakan yang sama guys, yaitu ditap gini, didorong masuk ke dalam kulit. Dan sekarang step yang terakhir adalah penggunaan setting spray guys. Jadi menurut aku penggunaan setting spray itu penting banget ya untuk makeup, karena selain untuk ngeset semua makeup atau foundation yang ada di wajah kita, setting spray itu juga bisa bikin makeup kita lebih tahan lama dan menjadikan kayak foundation kita itu kulit kedua, kayak asli, kayak kita nggak pakai foundation gitu loh guys. Jadi kayak bener-bener menyatu dengan kulit. So ya, untuk pemilihan jenis setting spray itu tergantung kulit kalian, terserah kalian. Apabila kalian pengen yang matte, kalian bisa menggunakan setting spray yang matte finish. Tapi kalau kulit kalian kering, kalian bisa menggunakan glowing atau dewy finish setting spray kayak gitu. Dan di sini aku menggunakan Milani Make It Last karena ini selain ngeset, dia juga fixing. Jadi apabila ada foundation yang geser-geser dikit itu dia dibenerin sama ini guys. Oke, aku akan langsung aja. Dan habis itu kalian bisa menggunakan spons, kalian tap-tapin gini. Dan ini tuh worth banget guys, ini tuh bisa bikin makeup kalian tuh bener-bener nyatu sama kulit. Dan aku suka banget sama teknik ini. Terus daerah yang sering crack, kalian bisa kayak tap-tapin gini. Nah oke guys, itu tadi adalah step by step gimana cara bikin foundation atau makeup kita kelihatan lebih bagus, nggak caking, nggak geser, dan nggak cracking. Asal kalian ngelakuin step by step yang aku tunjukin kalian tadi. Skincare, primer, setting spray, kalian harus lakukan itu semua. Dan aku bisa pastikan apabila kalian ngikutin step by step yang aku tunjukin sama kalian tadi, makeup kalian itu bakalan bagus banget, tahan lama, dan foundation kalian tuh nggak bakalan geser ataupun cakey ataupun cracking kayak gitu guys. So ya, video hari ini aku sudahin sampai di sini guys. Terima kasih udah nonton, dan apabila kalian suka dengan video aku, please like, dan apabila kalian mau komen, silahkan komen di bawah. Dan apabila menurut kalian videoku ini membantu, bermanfaat, berfaedah, memberi informasi, kalian bisa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang udah dukung aku, udah like, udah komen, dan nonton, dan subscribe. Terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe, karena akan ada 3 video dalam 1 minggunya, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah oke guys, video hari ini sampai di sini. I would love to see you again on my next video. Ciao.